manakib itu ibadahnya sama dengan 50 kali umroh dan haji. Ya, Bunda ya. Betul. Itu yang saya menarik itu Masya Allah. Luar biasa. Ternyata ya Alhamdulillah, walaupun kadang Bunda dan Bunda juga Alhamdulillah memberikan kelonggaran ke siapapun, terkadang kan ada kepentingan, tapi tetap hati terpaut terus pengen mengikuti. Maka dengan keberkahan Guru Agung kita semoga dipisahkan terus lah insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Allah. Apa tuh? Tidak ada yang lebih pantas selain kita mengucapkan syukur kepada Allah. Dengan wasilah Guru Agung kita selalu ditemukan di setiap acara manakib, baik kita hanya mendengarkan atau ada juga yang memasang video, tetapi itu semua juga kita dengar, semua juga kita lihat, semua juga kita ngikutin, Masya Allah. Saya suka ingat, sering terngiang-ngiang, dawuh Abah, semua Abah dengar dari siapapun, tapi satu yang Abah ikuti hanya Abah Anom. Itu sering saya dengar begitu Bunda, Masya Allah. Nji. Nah, dari itu saya sungguh sangat kagum dengan prinsip Bunda. Jadi mengadakan yang khidmat ilmiah berbagai atau berganti-ganti atau rolling ya Bunda ya, Masya Allah. Insya Nji. Allah dari setiap yang memberikan khidmat ilmiah, karena ini khidmat kepada guru, insya Allah dari masing-masing ada saja mungkin membawakan ayat-ayat Al-Quran, ada saja membawakan hadis atau juga mungkin pengalaman, bahkan yang nyanyi-nyanyi nggak apa-apa, orang Abah juga kadang-kadang nyanyi. Berbeda. Masya Allah. Nah, ini yang kita ikutin, Masya Allah. Tahu Abah kan kita juga sering dengar setiap khidmat ilmiah selalu dibawakan dari kitab Wado'ilu Suhur. Hadza syahri khamsatu ahrufin. Ra wal mimu wadad wal alifu wan nur. Bulan ini memiliki 5 huruf. Huruf yang pertama ro yang berarti rahmat, dawa Abah nih. Yang kedua mim, muraqabah, merasa diawasi Allah. Yang ketiga dot, pencatian. Yang keempat alif, izin, 5 nun, anasyad, rajin, Masya Allah. Ini yang mungkin akan saya sedikit bahas atau ngikutin para ahlinya. Saya mau yang kedua ini, yang ro berarti rahmat. Subhanallah. Kita bisa merasakan, wahai akhwat, iwan akhwat semuanya. Bahkan yang saya bacakan tadi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah di dalam firman ini tidak ya ayuhan nas, manusia, tapi ini ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, sangat spesial. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang aku wajibkan kepada orang sebelummu. Supaya apa kata Allah? The Bluetooth device is ready to pair. Supaya apa? Firman Allah dalam kelanjutannya, la'allakum tattaqun. Maka Masya Allah tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih agung selain kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini jelas-jelas karunia dari Allah. Rahmat berarti kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun huruf ro, kata Abah, pada bulan ini ialah rahmat, kasih sayang. Rahmat ialah kehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan juga bermakna, kata Abah, kelembutan di dalam hati yang mendorong timbulnya perbuatan utama dan kebaikan. Masya Allah.
Di bulan Ramadan memang luar biasa. Ini saya terus-terus menyebut bulan Ramadan karena ini kita masih di dalam bulan Ramadan. Kita menyambutnya, kita mengisinya. Adapun untuk mengisi dari guru agung kita, kita sudah berikan yang cukup. Subhanallah, yang luar biasa. Salatnya, zikirnya, khotamannya. Nah ini subhanallah, hati lembut kalau di bulan Ramadan. Tapi hebatnya orang yang sudah bertoreko, yang sudah mendapatkan talqin, perbedaannya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Masya Allah. Iya, kalau di bulan Syawal. Iya, kalau di bulan lebih Syawal lagi sampai 4 bulan dah. Itu biasanya masih lembut hatinya, entar kesana itu sudah mamprung, kata-kata bahasa Sunda. Sudah 12 anginnya, tapi orang yang sudah mendapatkan talqin, subhanallah, kita merasakan yang namanya kata Allah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kita orang-orang yang bertakwa, cirinya apapun apapun keluhan kita, kesulitan kita atau kegembiraan kita, kita tetap bersama Allah, subhanallah. Itu kehebatannya. Maka bersyukur kita, alhamdulillah, ini jelas-jelas kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya dari Abah Aos, kita bisa mendekat kepada Allah, bisa merasakan Allah menatap. Nah ini yang kedua, muraqabah, subhanallah. Kalau udah ke tingkatan ini, bahkan di kitab Qatrul Gois yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Nawawi Banten, itu ada namanya ilmu tingkatan ilmu yakin, ilmu yang diyakini. Setelah diyakini ilmu, kita jalankan. Contoh salat sunnahnya yang Abah ajarkan, itu semua juga bekal ilmu untuk kita tawakal kepada Allah. Maka kita selalu mendapatkan jalan walaupun keadaan buntu. Itu dalam tanda kutip, karena setiap permasalahan hamba-hamba Allah itu berbeda. Ada yang permasalahan mungkin hartanya banyak, tapi yang rongrong banyak jadi permasalahan. Ada juga yang hal-hal kayaknya luar biasa, tetapi juga penyakit merongrong juga tubuhnya, kan seperti itu. Masya Allah. Tuh, kalau sudah memiliki ilmu yakin, maka Allah akan membuktikan walaupun tidak sesuai sama keinginan kita, walaupun, tetapi Allah akan buktikan yang namanya ainul yakin. Masya Allah. Tuh. Maka Allahu Akbar, subhanallah, dengan bimbingan guru kita amalkan sebaik-baik, kita amalkan sebagaimana dawuh Abah Sepuh, tidak ada lain, tiada lain amalan kita, thariqah qadariyah wan naqsabandiyah, thariqah qadariyah naqsabandiyah, untuk mencapai keuntungan lahir dan batin, subhanallah. Nah ini alhamdulillah. Nah sekarang di muraqabah, kalau jiwa kita sudah merasakan muraqabah, dimanapun kita tetap bersama dengan Allah. Kalbunya hidup. Yang saya katakan tadi, apapun kendala, apapun permasalahan kita, tetap kita prasangka baik kepada Allah. Nyantol hati kita kepada Allah. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kita sering dengarkan hadis qudsi. Ana ingdadoni abdibi, aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Nah ini bekal dari guru agung, orang lain jarang yang punya ini. Yang keduanya, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya kalau dia ingat kepadaku. Masya Allah. Sedangkan kita selalu ingat yang sudah ditanamkan oleh guru agung, yang kalau wakil-wakil talqin atau orang-orang yang hidup ilmiah suka mencontohkannya ngetuk-ngetuk mic seperti ini, tuk-tuk-tuk atau dak-dak-dak, karena tidak boleh diucapkan. Kita selalu hidup. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya kalau dia mengingatku. Tuh. Ini yang disebut muraqabah. Kita akan merasakan melalui rasa. Kita merasa ditetap Allah, maka akan berbuat yang macam-macam, berbuat yang tercela di sisi Allah, kita akan selalu menghindar. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi ini kasih sayang dan muraqabah yang saya ikut menyampaikan juga. Adapun hadirin rahimakumullah, yang tadi saya bacakan
Hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadidu imanakum, kepada sahabat. Sahabat bertanya, ila ya Rasulullah wa kaifa nujadidu imanana. Sabda baginda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa kaifa nujadidu imanana, bagaimana ya Rasulullah cara memperbaiki iman-iman kami? Sabda baginda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Masya Allah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Kita diajarkan oleh guru, dikasih setiap sholat 165. Kalau dalam keadaan buru-buru boleh 3 kali, setelah itu ditutup, setelah itu didobel. Subhanallah. Kalau itu terus kita lakukan, bahkan di atas rata-rata, sudah pasti lahir batin kita, sikap kita, perilaku kita ada perubahan. Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha. Jadi itu imanakum, perbaharui. Baru dan perbaharui itu sangat beda, Masya Allah. Mungkin kalau dulu punya penyakit yang namanya di nafsu amarah, kembali kepada kitab Qatrul Ghaith yang disampaikan oleh Hadrat Syekh Nawawi, yang namanya nafsu amarah itu ada 7 semuanya. Pemahaluha al-qadru, tempatnya pada dada. Wajududuha, dan bala tentaranya ada 7, Masya Allah. Yang pertama al-bukhlu, pelit, kikir. Aksiru min qauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita terus ditembuskan kepada qalbu yang di dalam sudah ditanamkan oleh guru agung kita. Maka yang namanya al-bukhlu, pelit alias mendit, hilang. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Ini subhanallah hikmah dari para hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah al-bukhlu apa? Wal hirsu. The Bluetooth device is ready to pair. Wal hirsu, amak serakah. Masya Allah. Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah dengan mengucapkan kalimat la ilallah dan ditembuskan kepada hati, maka yang namanya serakah itu akan hilang, subhanallah. Lalu yang ketiga, wal hasadu, sifat hasad, iri dengki. Ini jelas-jelas penyakit kolbu, jelas-jelas penyakit diri yang amat sangat-sangat berbahaya, baik dirinya maupun orang lain, subhanallah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, wal jahal, kebodohan. Walaupun terkadang orang pintar, tapi dia mungkin menerapkan suatu ucapan barangkali, atau sikap barangkali kurang adab, itu kan termasuk jahal, termasuk kebodohan. Nah, aksiru min qauli la ilaha illallah, insyaallah semua sifat-sifat ini akan hilang, subhanallah. Lalu yang kelima, wal kibru, sombong. Ini sombong ini penyakit yang sangat juga berbahaya. Kita tahu hadis baginda Rasulullah SAW, orang yang ada sedikit sombong dalam hatinya maka tidak akan bisa masuk surga. Sedikit saja sombong, Masya Allah. Saya pernah suatu saat, tapi kan itu masih sangat-sangat amatir. Pernah suatu saat mau tampil qori, ada qorinya 3. Yang satu menurut saya itu kurang. Yang satu juga kurang. Dalam hati menggebu-gebu. Subhanallah. Dulu saya belum dapat talqin. Masya Allah. Begitu naik panggung. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Tenggorokan gatal. Pokoknya kendala-kendala. Tuh sedikit sombong. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah. Itu al-kibru. Lalu wasyahwatu. Menuruti keinginan. Apa saja keinginan terus diikuti, padahal itu melanggar aturan Allah. Aksiru min qauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang banyak di atas rata-rata, semua penyakit ini hilang. Lalu apa yang sering muncul sampai saiki semua juga punya sifat itu, apakah itu? Wal ghadabu, kemarahan, sifat marah. Mungkin kita karena kecewa dengan seseorang, mungkin karena melihat perilaku seseorang kita marah. Aksiru min qauli la ilaha illallah, walaupun tidak di situ suatu saat kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan banyak,
akan buyar semua itu, akan hilang semua itu. Apa yang terjadi yang disebut oleh Abah itu akan terjadi ketenangan kolbu, ketenangan hati, subhanallah. Nah, yang 7 itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhiru min qauli la ilaha illallah yang disabdakan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, sedangkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang 3 kali, mulai dari pusat sampai ke ubun-ubun ditarik, dibanting ke kanan lalu ke kiri, itu semua latifah-latifah terisi, maka insya Allah itu penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang suka perilaku buruk insya Allah akan hilang. Nah ini karena sudah lewat 1 menit Bunda, mungkin cukup aja segitu aja dulu ya Bunda ya. Iya baik ya Ji. Ya ini kalau saya perhatikan yang lain-lain juga kebanyakan kan cuma sampai jam 10 udah beres. Nah jadi intinya kita bersyukur kepada Allah dengan wasilah guru agung kita. Kita mengenal Allah, kita merasa tetap Allah, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tandanya kita selalu dimampukan dalam sholat-sholatnya, zikirnya, amalia-amalia yang lainnya. Walaupun nggak full, kalau sampai full kayak guru agung kan kita, subhanallah, Allah tuh selalu memberikan tingkatan-tingkatan ke tiap hambanya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau barangkali dari cara-cara menyampaikannya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.